وصحبه ومواله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali. InsyaAllah kita akan lanjutkan materi kita di ayat 47 ya. Masih tentang sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam. Dan sebelum kita masuk pada terjemah tafsirnya ya, kita masuk pada materi penghangat suasana. Kaedahnya. Terakhir yang kita bahas yaitu tentang i'rab. Dan jika disebut i'rab ada 4 tanda. Ada rafa' atau marfu', kemudian ada nasab atau mansub, ada jar atau majrur, terakhir adalah jazm atau majzum. Yang pertama rafa' atau marfu'. Dan jika disebut rafa' atau marfu' maka hukum asalnya adalah harokat dhammah. Maka di antara isim atau fi'il yang keadaannya dibaca dhammah pada harokat akhirnya, yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika sebagai fa'il. Contohnya jaa al-muslimu. Kita baca jaa al-muslimu. Artinya telah datang seorang muslim. Dan tidak akan bisa dibaca jaa al-muslimi kasroh, nggak bisa. Atau dibaca jaa al-muslimah, nggak akan bisa. Pasti dibaca dengan rafa' dhammah. Karena dia sebagai fa'il isim mufrad. Sehingga jaa fi'il madhi, al-muslimu fa'il, dan fa'il pasti marfu'. Tanda marfu' atau rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Atau i'rab sempurnanya ini. Jaa fi'lun madhin. Al-muslimu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Ini contoh i'rab. Yang kedua, isim dibaca rafa' dengan dhammah jika ia isim jama' muannats salim. Fa'ilnya berupa isim jama' muannats salim. Contohnya ja'at al-muslimatu. Ja'at fi'il madhi. Al-muslimatu fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Al-muslimatu sebagai fa'il.
marfu'. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa? Karena isim jamak muannats salim. Sehingga ja'at fi'il madhi. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kenapa? Li'annahu jama' muannats salim. Yang ketiga, isim dibaca isim marfu' dengan dhammah jika dia jamak taksir. Dan jamak taksir jamak yang tidak beraturan. Contohnya ar-rijal. Dari kata rajulun, jamaknya ar-rijal. Ja'a ar-rijalu, artinya telah datang para laki-laki. Ja'a fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Ar-rijal. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa? Li'annahu jama' taksir. Terakhir, rafa' dengan dhammah pada fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan. Maksudnya tidak berimbuhan yaitu tidak ada dhamir muttasilnya di akhir. Makna tidak berimbuhan yaitu bukan termasuk af'alul khamsah. Baik. Kita baca ya'budu. Fi'il mudhari'. Apa tandanya? Ya. Maka fi'il ini tidak berimbuhan. Akhirannya tidak ada imbuhan. Dalnya termasuk huruf asli. Itulah makna berimbuhan. Adapun jika berimbuhan setelah huruf aslinya ada huruf-huruf tambahan sebagai dhamirnya. Contohnya kita baca di bawah ya'budani. Kalau yang atas ya'budu marfu'. Marfu' dengan apa? Dhammah. Kenapa? Karena tidak berimbuhan.
Adapun pada ya'budani marfu'. Apa tanda rafa'nya? Nun. Kenapa? Karena berimbuhan dengan alif. Ketika tidak berimbuhan, rafa'nya dengan dhammah. Tapi ketika berimbuhan, rafa'nya dengan nun. Nah, kebayang? Coba yang ketiga kita baca. Ya'buduna. Artinya mereka sedang beribadah atau menyembah. Taib, fi'il mudhari' marfu'. Dengan apa rafa'nya? Dengan apa? Nun. Subutun nun. Kenapa? Karena ada imbuhan waw. Yang bawah, ta'budani fi'il mudhari' marfu'. Marfu' dengan apa? Subutun nun. Kenapa? Karena ada imbuhan alif. Terakhir, nah berikutnya ta'buduna fi'il mudhari' marfu' dengan apa? Subutun nun. Kenapa? Karena ada imbuhan waw. Terakhir, ta'budina fi'il mudhari' marfu'. Marfu' dengan subutin nun. Kenapa? Karena ada imbuhan ya. Kebayang mana terimbuhan? Ya. Dan alif, waw, ya sebagai apa? Fa'il, dhamir muttasil. Sekali lagi coba, ya'budu fi'il apa? Mudhari', marfu' dengan dhammah. Kenapa? Karena tidak berimbuhan. Yang kedua, ya'budani fi'il mudhari', marfu' dengan nun karena berimbuhan dengan alif. Alifnya sebagai apa? Fa'il, dhamir muttasil. Ya'buduna fi'il mudhari', marfu' dengan apa? Nun. Paunya sebagai fa'il, dhamir muttasil. Ta'budani fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Alifnya sebagai fa'il, dhamir muttasil. Ta'buduna fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Mana wawnya? Fa'il, dhamir muttasil. Terakhir, ta'budina fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Ya-nya fa'il, dhamir muttasil, atau namanya ya'ul mukhatabah. Kesimpulannya, fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah kapan? Jika tidak berimbuhan. Contohnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Na'budu fi'il mudhari'
marfu' dengan dhammah karena tidak berimbuhan. Baik, khalas. Sehingga kesimpulannya rafa' dengan dhammah ada 4. 1 isim mufrad, 2 isim jamak muannats salim, 3 jamak taksir, 4 fi'il mudhari yang tidak berilmuhan. Khalas. Kita ambil materi terjemah tafsir. Baik. Terakhir kemarin ayat 46 Pak. Ayat 46. Sekarang 47. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan dulu ayat 47. Qalat, berkata, siapa? Maryam. Rabbi, wahai Rabbku. Anna, bagaimana? Yakunuli, aku bisa memiliki, aku menjadi memiliki walad, anak. Wa lam yamsasni, tidak menyentuhku, bashar, seorang manusia laki-laki. Qala, berkata, siapa? Malaikat Jibril. Kadzalika, yang demikian itulah Allah yakhluqu, menciptakan, apa-apa, yasha, yang dia kehendaki. Idza, apabila, qadha, ia menetapkan atau menghendaki, amron, suatu perkara, fa innama, sesungguhnya hanyalah, namun arti hanyalahnya setelah subjeknya. Fa innama yaqulu, maka sesungguhnya dia hanya mengatakan, lahu, kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadi. Sempurna. Qalat, berkata Maryam, wahai Rabbku, bagaimana aku memiliki anak dan
tidak seorang pun manusia menyentuhku. Malaikat berkata, demikianlah Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Apabila Ia menetapkan atau memutuskan perkara, maka sesungguhnya Ia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadi. Lanjut, wa yu'allimu, Ia mengajarkan. Siapa? Allah. Hu, kepadanya, kembali ke Isa alaihissalam, Alkitab wal hikmah, dan hikmah, wat Taurah wal Injil, wa rasulan, sebagai seorang rasul, ila Bani Israel, kepada Bani Israel, anni, sesungguhnya aku, siapa nih? Sesungguhnya aku siapa nih? Isa alaihissalam. Qad, sungguh, ji'tukum, aku datang kepada kalian, Nabi Isa, bi ayatin, dengan ayat, tanda. Dan ayat atau tanda di ayat ini mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa. Bi ayatin mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Anni, sesungguhnya aku Isa, akhluqu, aku dapat membuat atau menciptakan, lakum, untuk kalian, minat tin, dari tanah, ka, seperti hay'ah, bentuk, at-tayr, burung, fa, anfukhu fihi, aku tiupkan, fihi, di dalamnya, hi kembali ke bentuk burung, tanah, tanah berbentuk burung. Fa, yakunu, ia menjadi, toiron, burung, biidnillah, dengan izin Allah. Wa ubri'u, aku dapat menyembuhkan, al-akmah wal amros, orang yang berpenyakit apa? Kusta. Kusta itu apa? Cacar. Kusta itu penyakit kulit ya. Kulitnya putih-putih ya. Wa uhyil mauta, aku dapat menghidupkan orang-orang yang mati, biidnillah, dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum, apa naba? Aku beritahukan, berita besar kan, surat An-Naba. Aku beritahukan kum, kepada kalian, bima, dengan apa-apa, tak kuluna, yang kalian makan, wa ma tadakhiruna, kalian simpan, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, dalam yang demikian itu, la, sungguh benar-benar, ayat,
tanda yang besar atau mukjizat. Lakum in kuntum, kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Panjang. Khalas. Kita ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 45, 46, 47, 48 tentang sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ayat 49 sebagiannya dari mulai anni qad ji'tukum bi ayat tentang mukjizatnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan ayat-ayat ini, yang pertama yang harus kita tegaskan dan kita pahami, ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Isa dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, maka pada sifat-sifat dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Allah ingin membatalkan pengakuan orang-orang Nasrani akan ketuhanan Isa. Jadi orang-orang Nasrani itu mereka menyatakan Isa adalah Tuhan. Wa qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, dan mereka ahlu kitab, orang Nasrani, berkata sesungguhnya Allah Tuhan, dia adalah Al-Masih ibnu Maryam, putranya Maryam. Orang-orang Nasrani mereka menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dan Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu tsalitsu tsalasa, 3 tapi 1, 1 tapi 3, Trinitas. Maka dengan Allah menunjukkan tentang sifat-sifat Nabi Isa dan mukjizat-mukjizatnya, Allah ingin membatalkan, menyanggah pernyataan orang-orang Nasrani akan ketuhanan Nabi Isa. Dan di awal kita sebutkan surat Ali Imran lebih dikhususkan tentang siapa? Nasrani. Jadi kalau surat Al-Baqarah ini khusus, lebih dikhususkan kepada orang-orang Bani Israel, Yahudi. Adapun surat Ali Imran lebih dikhususkan untuk orang-orang Nasrani. Dan itulah Quran. Quran itu membimbing, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ketika manusia terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, maka datang Quran sebagai hidayah, membimbing. Yang awalnya jatuh dalam kesalahan, diselamatkan. Yang awalnya salah, dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar. Maka dengan Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam untuk membatalkan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Kita perhatikan. Di ayat 45 Allah memberitahukan bahwasanya Isa adalah hamba Allah yang Allah ciptakan dengan kalimatnya kun fayakun. Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan sifatnya di ayat 46, dapat berbicara di waktu masih dalam buayan dan nanti ketika dewasa. Ketika seseorang membaca ayat ini, maka mereka paham
Nggak mungkin Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan bisa berubah. Kalau manusia itu mengalami perubahan proses. Dia dilahirkan kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa. Adapun Tuhan tidak mungkin. Nggak ada namanya Tuhan itu berproses. Dilahirkan dulu, kemudian berproses ke tahap berikutnya, ke tahap berikutnya. Maka dengan Allah menyebutkan Nabi Isa alaihissalam itu dulunya dilahirkan dalam keadaan dalam buayan, kemudian menjadi dewasa, ini nggak akan mungkin menjadi seorang sebagai Tuhan. Ayat 47 juga menyebutkan tentang sifatnya Nabi Isa. Juga tujuannya membatalkan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Qalat, Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li walad. Bagaimana aku bisa memiliki anak? Ini Maryam heran. Bagaimanapun Maryam manusia. Apakah dia tidak yakin dengan kabar berita, kabar gembira dari Allah? Yakin. Sehingga Maryam bukan ragu, tidak juga mengingkari. Tapi Maryam menyikapinya dengan penuh tasabut, memastikan. Dan ingin menambah keyakinannya dengan minta petunjuk. Sebagaimana sebelum Maryam juga dikatakan hal yang senada oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika mau dikasih anak, Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Wahai Rabb, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan aku sudah tua renta, istriku mandul? Allah mengatakan, kadzalika yaf'alullahu may yasha. Demikian Allah melakukan sesuatu apa yang Dia kehendaki. Jika Allah melakukan, itu pasti terjadi. Juga hal yang senada pernah dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi kaifa tuhyil mauta, wahai Rabb, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati? Allah mengatakan, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman wahai Ibrahim? Jawaban Ibrahim, qala bala, tidak ya Allah, sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi biar mantap keimanan saya. Biar mantap, pengen diberikan petunjuk. Ini juga menjadi pesan. Hendaknya seorang mukmin senantiasa menambah keimanannya, semakin meningkatkan keimanannya. Sudah beriman, tapi ditingkatkan lagi keimanannya. Sudah percaya, ditingkatkan lagi hidayahnya. Sehingga ucapan Maryam, Rabbi anna yakunu li walad, bukan sebuah pengingkaran atau keraguan, tapi tasabbut wa ziyadatut tuma'ninah, untuk memastikan dan meminta tambahan ketenangan hati. Dan beliau mengatakan, walam yamsasni bashar, dan tidak menyentuhku, maksudnya berhubungan badan, seorang laki-laki mana saja. Atau di ayat yang lain Maryam mengatakan, walam aku baghiyah, dalam surat Maryam. Bagaimana aku punya anak sedangkan tidak ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pelacur. Maka Allah mengatakan, qala kadzalik, demikianlah Allahu yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Yang pertama, laki-laki menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Isa. Tujuannya adalah untuk membatalkan keyakinan orang-orang Nasrani, atau bahasa halusnya meluruskan keyakinan orang-orang Nasrani. Maka ketika Allah menyebutkan sifatnya Nabi Isa, dia seorang anak
yang tidak disentuh oleh seorang lelaki, ya Maryam. Allah mengatakan Allah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Makna yakhluqu, menciptakan. Hal ini menegaskan Nabi Isa termasuk ciptaannya. Makna yakhluqu, menciptakan. Sesuatu yang diciptakan disebut dengan makhluk. Sehingga dengan ayat ini, dengan sifat yang satu ini, telah meluruskan keyakinan orang-orang Nasrani. Allah mengatakan yakhluqu ma yasha, bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan tapi makhluk. Yakhluqu, menciptakan. Yang diciptakan namanya makhluk, yang menciptakan namanya khaliq. Sehingga Allah meluruskan kembali lagi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah makhluk. Dan Allah menggunakan lafaz yakhluqu. Pada kisahnya Nabi Zakaria, Allah menggunakan lafaz yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Tapi dalam kisahnya Maryam dengan kelahiran anaknya Isa, Allah menggunakan lafaz yakhluqu, menciptakan. Mana yang lebih kuat secara mana? Yaf'alu apa yakhluqu? Yakhluqu. Kenapa Allah menggunakan lafaz yakhluqu pada kisahnya Maryam dengan kelahiran Isa? Karena diciptakan tanpa sebab. Atau ada sebabnya tapi nggak utuh. Kalau Nabi Zakaria, ada Nabi Zakaria, ada istrinya. Meskipun tua dan mandul, tapi ada sebabnya, laki-laki perempuan. Tapi kalau Maryam ini sebabnya nggak sempurna, ada perempuannya, tidak ada lakinya, sebabnya nggak sempurna. Sehingga Allah menggunakan lafaz yakhluqu untuk lebih menguatkan. Dan di ayat yang lain Allah menegaskan tidak perlu heran, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menetapkan suatu perkara, maka hanya mengatakan kepadanya kun fayakun, selesai. Jadi Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa seorang bapak. Ada ibunya, masih lumayan mending gitu. Sebabnya itu masih, meskipun nggak sempurna, masih ada sebab seorang ibu. Ada yang lebih hebat lagi, Hawa. Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam. Kalau Nabi Isa lahir dari seorang ibu, wajar. Yang melahirkan adalah seorang perempuan, ibu gitu. Nah ini apa? Hawa diciptakan dari seorang laki-laki. Kalau lebih gak ada lagi, Pak. Gak ada kan? Laki-laki mengandung, gak ada. Lebih hebat lagi, melebihi Nabi Isa, melebihi Hawa. Siapa? Adam. Dan inilah uslub Quran. Metode Quran itu ketika menyebutkan mukjizat atau tantangan, itu dimulai dari yang kecil, kemudian lebih tinggi, kemudian kepada lebih yang paling tinggi. Jadi, untuk membantah itu dari kecil-kecil dulu sampai pada tingkatan yang tertinggi. Maka Adam alaihissalam diciptakan tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu, min tin, dari tanah. Dan Allah menegaskan idza qadha amran, apabila Allah menetapkan. Al-qadha, al-qadha, qadhaan. Ketetapan Allah itu dua, qadha dan takdir.
Qadha dan takdir Allah itu ada dua. Qadha'un kauniyun wa qadha'un syar'i. Ketetapan Allah yang berupa alam semesta. Ketetapan Allah berupa syariat. Ketetapan Allah berupa alam semesta, ciptaan alam semesta. Ini yalzam wuqu'uhu wa la yalzam ayyakuna mahbuban lahu. Ketetapan kauni, ketetapan yang pasti terjadi. Dan apakah dia dicintai atau tidak? Qadha'an. Maksud qadha, takdir itu ada dua. Takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni, takdir yang pasti terjadi dan belum tentu dicintai. Terkadang dicintai, terkadang tidak. Terkadang disukai, terkadang tidak. Tapi pasti ada hikmahnya. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ketetapan kauni. Allah menetapkan, suka tidak suka terjadi. Yang kedua, qadha'un syar'i, ketetapan syariat. La yalzam wuqu'uhu wa la budda an yakuna mahbuban lahu. Tidak harus terjadi. Namun jika dia dilakukan atau terjadi, pasti Allah mencintai. Contoh ketetapan syariat apa? Salat 5 waktu. Ketetapan syariat. Apakah setiap orang pasti salat 5 waktu? Ada gak yang gak salat? Ada. Jadi mungkin terjadi, mungkin tidak. Tapi melakukannya pasti Allah mencintai. Jadi qadha, ketetapan Allah ada dua. Qadha kauni, alam semesta, dan qadha syar'i. Kalau qadha kauni pasti terjadi, mau tidak mau, apakah ia disukai atau tidak. Baik, Pak. Contoh, orang-orang Yahudi, Bani Israel, berbuat kerusakan di muka bumi saat ini. Takdir kauni apa syar'i? Orang-orang Yahudi, Bani Israel, hari ini kan berbuat kerusakan ya. Di Palestina, pengeboman, pembantaian. Takdir kauni atau syar'i? Kauni. Takdir kauni. Memang Allah menetapkan kalau nanti orang Bani Israel Yahudi akan berbuat kerusakan kedua kalinya di muka bumi. Tapi pasti akan Allah binasakan pada waktunya. Allah menegaskan wa qadayna ila Bani Israel dalam surat Al-Isra. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel, la tufsidunna fil ardi marratain. Kalian pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi yang kedua kalinya. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kalian pasti akan sombong dengan kesombongan yang sangat besar. Surat Al-Isra ayat 4. Fa'idha ja'a wa'du ulaha, sampai ketika telah tiba ketetapan kehancuran. Jadi Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi dan sombong dengan sesombong-sombongnya.
Itu ketetapan Allah kauni. Maka ketetapan Allah kauni tadi apa? Sifatnya pasti terjadi. Suka atau tidak disukai. Baik, kerusakan yang terjadi di Palestina misalnya, disukai enggak? Enggak disukai manusia. Tapi pasti ada hikmahnya. Itulah apa? Ketentuan takdir kauni. Dan kelak nanti di ayat setelahnya, apabila telah tiba waktunya akan hancur Bani Israel. Jadi perjalanan Bani Israel berbuat kerusakan kedua kali, sombong dan sesombongnya, tapi nanti akan tiba waktu kehancurannya. Kapan itu? Ketika Allah keluarkan pasukan uli ba'sin syadid, pasukan tentara yang sangat kuat perkasa. Jadi Allah tidak menghancurkan lewat adab, tapi Allah kirimkan pasukan yang lebih kuat daripada Bani Israel. Dan ini sunnatullah dalam kehidupan manusia. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum li ba'd la fasadatil ard. Seandainya Allah tidak menolak kekuatan yang zalim dengan kekuatan yang lebih besar, pastilah terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi antara Allah itu menghilangkan kezaliman, Allah akan keluarkan kekuatan, Allah ciptakan kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan yang zalim. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah pasti akan terlaksana. Ini di antara contoh qadha kauni. Yang kedua adalah qadha syar'i. Tidak harus terjadi. Kenapa, Pak? Karena pilihan. Untuk menjadi seorang muslim mukmin, di antara takdir Allah, jika Allah menghendaki, juga pilihan bagi manusia. Untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, pilihan juga. Tapi ketika dilakukan, pasti Allah cintai. Dan Allah menegaskan, ketika Allah menghendaki, sesungguhnya Ia hanya mengatakan kepadanya kun fayakun. Jadilah maka jadi. Maka ayat ini juga menegaskan tentang bantahan Allah terhadap orang-orang Nasrani, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dari ciptaannya dan dari kalimatnya. Sifat yang berikutnya, wa yu'allimuhul kitab. Sifat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mengajarkan ia, yaitu Nabi Isa, Alkitab. Ulama tafsir dua tafsir, dua pendapat. Yang pertama, Alkitab adalah kitabah, tulisan. Di antara nikmat Allah yang besar kepada manusia, manusia diajari menulis. Di antara nikmat yang besar pada manusia secara umum adalah manusia dapat menulis. Bahkan salah satu dijaganya Quran dengan apa? Al-Quran itu bisa sampai kepada kita, itu terjaga. Tulisan di zaman Rasulullah dengan tulisan zaman sekarang sama. Oleh karena ada beberapa orang itu masuk Islam karena melihat keajaiban yang satu ini, Pak. Apa itu? Tulisannya nggak berubah. Jadi, dicari mushaf di zaman sekian tahun dengan zaman yang sekarang nggak berubah. Di saat kitab-kitab yang lain yang dianggap kitab suci itu berubah, namun Quran tidak berubah.
Zamannya itu belum ada titik dan harokatnya. Dulu Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Baru ada titik dan harokat di zaman setelahnya. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, di zamannya Daulah Umayyah. Maka tulisan Quran itu tidak ada yang berubah. Maka Quranul Karim dijaga keutuhannya salah satunya dengan tulisan. Maka bisa menulis di antara nikmat Allah yang terbesar. Allah menegaskan dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Setelah menyebutkan, bacalah, Tuhanmu itu maha mulia, maha dermawan, maha baik kepada kalian hai manusia. Apa di antara bentuk kebaikannya? 'Allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak atau belum diketahui. Maka menulis salah satu sarana mendapatkan ilmu, dan ilmu di antara nikmat dunia yang sangat besar. Khususnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang paling wajib sebelum ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Itulah yang disebut dengan al-usul tsalasah, 3 pondasi awal yang wajib diketahui seorang manusia, seorang hamba. Sehingga tafsir yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, kitab. Allah mengajarkan suatu kitab. Kitab apa? Tidak disebutkan namanya. Yang pasti kitab. Kemudian wal hikmah, dan hikmah. Hikmah pendampingnya kitab. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Wa'titul Qur'an wa mislahu." Aku diberikan Quran dan yang semisalnya. Apa itu, Pak? Sunnah, hadis. Jadi aku diberikan Quran dengan yang semisalnya. Pendampingnya Quran apa? Hadis, sunnah. Karena untuk menjelaskan Quran menggunakan sunnah. Contoh, Allah menegaskan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Maka caranya salat yang benar itu dijelaskan dengan hadis atau sunnah. Sehingga Quran itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Jika seseorang tidak mau menerima hadis, ini termasuk ingkarus sunnah. Ada di antara manusia yang mereka Quraniyun, hanya ingin menerima Quran saja, tidak mau menerima hadis. Sehingga makna hikmah di sini adalah pendampingnya kitab suci. Atau makna hikmah, ulama tafsir, adalah asrarus syariah. Makna hikmah bijak, yaitu asrarus syariah, rahasia-rahasia syariat. Jadi semua perintah dan larangan Allah itu ada hikmahnya. Contoh yang pernah kita sebutkan, Pak. Allah memerintahkan berpuasa. Secara hukum fikihnya, puasa itu wajib karena perintah dari Allah. Itu hukum fikihnya. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya menyehatkan. Hikmahnya biar hatinya manusia itu satu hati dengan yang lainnya, punya jiwa-jiwa sosial, merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Dengan puasa hikmahnya meraih ketakwaan. Dengan puasa hikmahnya lebih dekat dengan Allah. Maka dengan dia mengetahui hikmah-hikmah perintah dan larangan, semakin mantap dalam menjalankan.
Kenapa dalam sholat ada posisi sujud? Kenapa dalam sholat itu ada gerakan-gerakan rukuknya, takbirnya, sujudnya? Itu apa? Nah, ada hikmah-hikmahnya. Dengan mengetahui hikmah-hikmahnya, itu sesuatu yang kita kerjakan semakin mantap, semakin kuat. Seseorang yang mengerti misalnya air putih, seseorang yang hanya minum air putih yang nggak tahu manfaatnya, hanya sebatas minum saja. Berbeda dengan orang yang dia itu ketika meminum air putih dan dia mengetahui manfaat air putih, maka ketika meminumnya dengan penuh kemantapan. Itulah hikmah, yaitu apa? Diberi asrarus syariah, rahasia-rahasia syariat. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Isa kitab wal hikmah, wat Taurah wal Injil. Nabi Isa juga mengetahui tentang kitab Taurat dan Injil. Dan meskipun Nabi Isa ini pembawa Injil, yang diberikan Injil, bukan berarti nggak paham Taurat. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW diberikan Quran. Apakah nggak tahu tentang Injil dan Taurat? Allah ajarkan juga. Wa rasulan, dan juga sebagai seorang rasul. Ini apa? Bantahan-bantahan Allah kepada Nasrani. Isa alaihissalam Allah ajarkan ilmu, maka nggak mungkin sebagai seorang Tuhan. Kemudian juga sebagai seorang Rasul, jelas. Berarti apa? Menegaskan Isa bukan Tuhan, tapi sebagai seorang Rasul ila Bani Israel, yang Allah utus kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kalian, yaitu Nabi Isa menyatakan, aku datang kepada kalian dengan mukjizat dari Rabb kalian. Kemudian Allah sebutkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan makna mukjizat adalah sesuatu di luar kemampuan manusia. Dan itu hanya diberikan kepada para nabi untuk menguatkan dan membela kebenaran dalam menyampaikan wahyu. Dan Ibnu Katsir mengatakan setiap nabi diberikan mukjizat sesuai dengan zamannya. Nabi Isa di antara mukjizatnya bisa mengobati. Kenapa? Karena di zamannya zaman pengobatan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat bisa menjadi ular. Kenapa? Karena di zamannya itu zaman sihir. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Quran, karena di zamannya itu zaman sastra. Dan akan kita bahas mukjizat Nabi Isa alaihissalam di pertemuan yang akan datang. Yang semua mukjizatnya Allah mengatakan biidnillah, dengan izin Allah. Kenapa tidak mengatakan insya Allah, tapi menggunakan lafaz biidnillah? Karena lafaz insya Allah itu dengan izin Allah, tapi atas sesuatu yang kita mampu kelihatannya. Tapi kalau biidnillah itu sesuatu yang tidak kita mampu. Jadi perbedaan antara insya Allah dengan biidnillah. Insya Allah, misal Pak, kita jalan-jalan ya nanti habis ini ke Puri Gading, kita mampu jalan-jalan, maka apa? Menggunakan lafaz insya Allah. Tapi biidnillah sesuatu yang nggak kita mampu. Nah, siapa? 70% nggak mampu. Kalau insya Allah 70% mampu, tinggal apa? Allah kehendaki atau tidak. Oleh karenanya dalam
menegaskan tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam menggunakan lafaz biidznillah, karena sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia. Jadi insya Allah di hari berikutnya kita akan bahas tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam, insya Allah. Karena sesuatu yang insya Allah kita mampu menjelaskan, tinggal baca dijelaskan. Tapi kalau sesuatu yang di luar kemampuan, jauh di luar kemampuan kita menggunakan lafaz biidznillah. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.